Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Sobat belajar, pada video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku. Subtema yang pertama lingkungan tempat tinggalku. Kita sudah masuk ke pembelajaran yang kedua. Pembelajaran kedua ini termuat 3 muatan pelajaran ya. Ada bahasa Indonesia, SPDB, dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya sobat belajar, tujuan pembelajarannya, sobat belajar nanti bisa langsung saja menyimak pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Langsung saja sobat belajar, kita mulai video pembelajaran kali ini ya. Sudah siap dan tetap semangat. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu di Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Mari bernyanyi bersama-sama ya sobat belajar. Yamko Rambe Yamko. Mana sobat belajar, asik ya menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari kita mengingat kembali ya sobat belajar. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam ya, yaitu ada tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo yang sedang atau tempo lambat. Sementara itu, tinggi dan rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Kalian bisa menyimak pada gambar ya sobat belajar. Ada nada rendah, nada sedang, dan nada tinggi. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi, sebaliknya semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah, nada tidak bertitik berarti nada sedang, nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nah, judul lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari Papua. Maknanya apa ya sobat belajar? Merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertayakan yang terjadi dalam negeri. Pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa atau pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.
Edo bernyanyi lagu Yamko Rambi Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-teman bernyanyi, ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Berikut cerita yang disampaikan ibu guru. Mari membaca sobat belajar cerita tentang Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dan dari sifatnya yang serakah. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku, aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangannya Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikannya. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan, dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba berak. Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah, semua yang hadir tertegun. Tapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makanan di tanah. Nah, sobat belajar, siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut? Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, kemudian ceritakan secara lisan ya. Ada berbagai jenis cerita fiksi, diantaranya ada cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Kemudian carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut ya.
ada cerita jenaka, mite, fabel, dan legenda. Kalian nanti bisa membaca sendiri ya, sobat belajar, cerita dan contoh-contohnya di layar. Untuk menghemat waktu ya, sobat belajar. Kemudian ada saga, cerpen, dan novel. Jenis cerita fiksi kasuari dan Dara Mahkota adalah jenis apa ya sobat belajar? Yaitu jenis fabel. Karena tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita adalah binatang, yaitu burung ya sobat belajar. Kemudian jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna adalah jenis legenda. Karena isi ceritanya mengisahkan tentang asal mula terjadinya suatu tempat. Kasuari dan Dara Mahkota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang, mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengendarai kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda laju menjadi cepat. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak ya, sobat belajar? Mari mencoba mendorong meja sendiri bersama teman. Tujuannya mengetahui perubahan gerak dan akibat gaya. Alatnya meja ya, sobat belajar. Nah, langkah kegiatannya nanti sobat belajar bisa melihat sendiri pada layar atau di buku paket kalian sudah ada ya sobat belajar. Kemudian kegiatan yang ketiga, nah setelah kalian melakukan kegiatan tadi, kita simpulkan meja yang didorong oleh seorang anak dengan kekuatan penuh dengan meja yang didorong oleh dua orang bersama-sama menggunakan kekuatan penuh berbeda. Jumlah gaya yang diperoleh meja yang didorong dua anak 2 kali lebih besar dibandingkan jumlah gaya meja yang didorong satu anak. Akibatnya gerakan meja yang didorong dua anak menjadi lebih cepat. Sebaliknya gerakan meja yang didorong satu anak menjadi lambat. Jadi pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Demikian sobat belajar video pelajaran kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.